Ya, jadi hari ini tidak terasa pertemuan terakhir ya. Senang apa sedih sih? Ini Syawal mana nih? Lampung ada Syawal. Syawal, nyaut dulu dong. Halo Pak, maaf Pak. Oke, oke. Di kos nak, di kos nak. Di kos Pak. Hidupin KM-nya dulu dong. Nah, ini langganan ini langganan. Langganan di tiap minggu. Tahun baruan kemarin di mana? Tahun baruan Di ini Pak, di kos. di Bali tahun baruan. Iya Pak. Nggak pulang kampung. Enggak Pak. Oh, tapi gini, teleponan sama keluarga gitu. Iya Pak. Oke. Ngapain di Bali tahun baruannya? Kegiatannya? Eh acara ini kumpul-kumpul sama teman aja. Oh, teman-teman yang di Bali. Makan-makan. Oke. Iya. Saya aku nak diundang. Ini tumben nih webcamnya agak ke bawah ini beda, beda komputer. Sama aja Pak. Aku ini Oh iya. Ini laptop. iya Pak, laptop Pak. Oh, terus kalau rekaman YouTube itu pakai apa? Kamera. Kadang kamera, kadang pakai HP. Oh gitu. Mic-nya gimana mic-nya? Mic-nya khusus. Mic-nya pakai masih itu yang pakai kabel tuh ini. Oh Midi iya. Oh. ada Oke. Lightning itu ada lampu-lampu gitu. Nggak. ada Pak. Oh ada juga. Luar biasa persiapannya ini. Lighting ada Pak. Yang lampu lampu bulat itu Pak. Iya itu dah ada punya. Punya Pak. Weh mantap betul. Dosennya kalah. Tes tes. Masuk masuk. Tas 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 tas. Mau ujian seminar ya Bayu? Ujian TA. Selesai Pak. Wih, udah selesai TA-nya? Udah Pak kemarin sidang. Weh, berarti selesai mata kuliah ini sudah doh? Astaga Pak. Weh, lulus kamu dari sedikit doh? Lulus Pak. Nah, mata kuliah ini aja ngulang ya? Jangan gitu Pak. Jangan gitu Pak. Saya udah rajin buat kuis Pak. Mata kuliah ini dapat D sehingga kamu kuliah lagi semester depan gitu ya. Ini Pak, tolong Pak. Jangan kayak gitu Pak. Udah nggak ada mata kuliah lagi. Nggak ada Pak, ini udah mentok las. Wah, saya di semester ini mata kuliah apa aja? Ini ya kreatif Ya. sama agama Hmm. sama cloud teknologi Pak. Nah, itu kan ketiganya belum tentu lulus juga. Itu makanya saya harus Wih, mantap. Berarti kalau tiga mata kuliah itu lulus, terus nanti Maret wisuda. iya Pak Astunggaro. Wih, mantap sekali. Sangat cerah ini masa depannya ini. Gimana ujian sidang kemarin lancar? Ya sedikit lancar Pak. Kan tuh sedikit lancar. Sip deh. Udah selesai revisian? Belum, baru kemarin ujian Pak. Kemarin Kasih waktu dulu. kemarin tanggal 3 nih. Iya kemarin Pak. Tak kira udah lama selesai. Banyak Nggak baru. banyak revisiannya. Banyak revisiannya yuk. Lumayan Pak, latar Hmm. belakang sama bab 4-nya. Oke oke beh. Sayang sekali tidak bertemu ya. Tidak bertemu. Bapak di Bangli kemarin kan ya? Kemarin iya, kemarin di Bangli. Kenapa? Lihat di jalan. Enggak, saya dengar kan ada Pak Ngurah juga. Oh Pak Ngurah gitu. pengujinya. Ntar kok bisa Pak Ngurah dengar di Bangli kayak Enggak, gitu? maksudnya Bapak nguji si siapa namanya Wiranata ya? Oh iya iya itu dah. Ya, Di Bangli saya nguji tuh di samping jurang ya. Oke ya, jadi apa namanya? Saya lanjutkan ke materi pertemuan terakhir, pertemuan 15. UASnya minggu depan tidak ada lab season ya, jadi silakan selesaikan di Elsa seperti UTS kemarin. Jadi ya sudah kita ketemunya hari ini terakhir, gitu ya. Duh, kemana buka WA?
Materinya. WA-nya close jadi. Nah, ini close. Kelihatan layar kelihatan? Belum ya? Masih hitam. Masih loading, Pak. Masih loading. Waduh, ini gimana nih Google? Apa sinyalnya nih? Bentar ya, ulang ya. Nah, udah. Kelihatan layar, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi hari ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan terkait tentang revolusi digital. Ya, jadi bagaimana teknologi informasi itu masuk ke dalam industri sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan yang setidaknya harus kalian ketahui, gitu ya. Minimal diketahui, harus diketahui, ya, sehingga bisa tahu perkembangan-perkembangan terkini. Nah, kemarin itu kita bicara tentang, kok saya lupa, tapi hari ini kita akan bicara tentang 3D printer gitu ya. Jadi teknologi digital salah satunya produknya adalah 3D printer ya. Itu membuat cara kerja proyek desain dan kerjaan studio itu jadi praktis. Ya, jadi ini alat yang berguna untuk desainer yang biasanya dulu dia melakukan secara tradisional untuk membuat konsepnya, yang kini dapat dipraktis dengan bantuan alat 3D printer. Juga dengan alat studio lainnya. Nah, banyak hal yang dimungkinkan dengan adanya ini. Ya, jadi antara layar yang dia gambar dengan di kenyataan itu menjadi lebih dekat, ya, menjadi lebih real dengan adanya pemodelan komputer 3D. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, alat ini, teknologi ini juga masuk ke dalam teknologi yang mempengaruhi atau teknologi yang menyebabkan adanya revolusi digital, perubahan yang cukup besar. Nah, tadi contoh teknologinya itu dalam 10 tahun terakhir ya. Jadi dari 2D ya menjadi peralatan dan perangkat lunak itu ke dalam bentuk 3D memungkinkan untuk penampilan atau yang lebih luas. Ya. Jadi ini bahasanya pengambilan kumpulan data yang lebih luas ya. Pengambilan atau pengumpulan data yang lebih luas termasuk warna juga kemampuan untuk memproses dengan lebih cepat. Itu kalau di komputer. Nah, contohnya kayak yang digambar yang di kanan ini aja. Ya. Bayangkan kalau gambarnya ini 2D. Ini kan bisa dibilang dia timbul gitu ya, ada efek timbulnya. Ya, jadi dia terlihatnya nyata, seolah-olah tangannya memegang gitu ya. Nah, yang semacam ini juga bisa dikatakan sebagai teknologi 3D. Jadi dari warna itu lebih luas, bentuknya juga kelihatan lebih nyata. Kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak di gambar ini. Saya yakin teman-teman juga sering lihat atau udah pernah lihat model gambar seperti ini di film-film. Ada yang tahu filmnya apa? Ada yang tahu film apa yang bentuk karakternya bukan yang ini ya, bentuk karakternya seperti ini? Ada yang tahu kira-kira? Sebutkan contoh Banyak, film. Pak. Banyak ya. Contohnya apa? Eh, Astro Boy ada, Pak. Oke, Astro Boy. Iya sih, Astro Boy. Gini masuk enggak? Apa namanya Elsa tuh? Elsa Frozen, Pak. Ya, Frozen kan gini juga gambarnya. Ya, masuk, Pak. Masuk, Ya, masuk. bedakan dengan gambar Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry enggak kalian? Apa kalian belum lahir ya? Tom and Tahu, Jerry. Tahu Pak, Pak. tahu Pak. Nah, Tom and Jerry Tom and yang Jerry itu 2D. lucu. Jadi warnanya Tom itu satu warna aja, biru itu birunya Tom tuh. Terus Jerry-nya juga coklat gitu aja. Nah, beda dengan 3D yang kayak gini. Ya. Nah, jadi teknologi semacam itu ya, dari 2D ke 3D itu juga termasuk revolusi digital. Ya, jadi dia untuk menggambar hal semacam 3D ini dengan gambar Tom and Jerry itu sudah beda perangkatnya. Sudah beda kebutuhan hardware-nya. Kayak gitu ya. Jadi teknologi ini dari 2D ke 3D ini masuk dalam contoh revolusi digital. Ya, jadi perubahan yang terjadi di industri, contohnya industri film dengan adanya pengaruh teknologi informasi. Jadi yang dulunya gambarnya 2D kayak Tom and Jerry, itu sekarang udah 3D kayak gini. Bahkan Upin Ipin juga kayak gini. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Upin Ipin kan 3D. Nah, tapi kita nggak bicara film ya. Itu contoh awal. Nah, apa yang lebih
dapat dilakukan dengan adanya teknologi 3D. Apa yang mungkin terjadi dengan adanya 3D. Nah, apa namanya? Kalian mungkin tidak ngerasa ya bahwa kalau kalian beli sepatu dari tahun ke tahun kok kayaknya sepatunya makin nyaman dibanding dengan sepatu-sepatu zaman dulu. Ya. Kok bisa gitu ya. Jadi kalau beli sepatu sekarang, beli sepatu belakangan ini sepatunya lebih nyaman, lebih pas aja di kaki gitu ya. Lalu desainnya, modelnya juga lebih bagus dibanding dengan sepatu-sepatu sebelumnya. Nah, jadi si perancang desain sepatu, si desainer gitu ya, itu memanfaatkan juga yang namanya model 3D. Ya, model 3D. Jadi dia menyesuaikan banget dengan bentuk kaki manusia sehingga sepatunya bisa menjadi lebih nyaman. Nah, ini contohnya. Yang ini sih enggak ya, ini tubuh hewan ya, kita lihat yang ini ya. Jadi untuk membuat sepatu kaki manusia itu di-scan dulu. Ya, di-scan dulu jadi sepatu-sepatu yang dirasa makin nyaman itu. Beli sepatu sekarang sama beli sepatu 5 tahun lalu mungkin rasanya beda. Atau dari segi model udah pasti beda ya. Yang sekarang kan lebih oke, lebih keren kayak gitu. Nah, jadi untuk merancang sepatunya agar pas, agar nyaman, itu pakai teknologi 3D juga. Jadi kaki manusia yang di-scan, lalu desainernya gambar sepatunya dari situ. Ya, yang bisa dirasakan oleh usernya adalah penggunaan sepatunya jadi lebih nyaman. Kayak gitu. Lalu itu untuk pakaian, mungkin bisa juga diterapkan di objek yang lain, di baju, di jaket gitu. Tapi yang lebih ngena adalah di kaki karena bentuk kaki tiap manusia kan ada bedanya. Nah, jadi tantangannya di situ. Jadi gimana caranya bikin sepatu-sepatu yang nyaman di berbagai bentuk kaki manusia. Itu yang terus dikembangkan oleh desainer-desainer sepatu. Berikutnya ada yang namanya CT scan. CT scan ya, ini yang lebih terkait dengan kemampuan fleksibel. Jadi yang banyak bergerak gitu ya, lalu dirancang dengan juga memanfaatkan yang namanya model 3D. Ini lebih terkait dengan yang kelenturan tulang selama gerakan. Gambarnya yang kayak gini. Jadi kalau orang mau bikin apa ya? Mungkin bikin tas, lalu bikin seragam olahraga yang banyak bergerak itu ya. Kayak gitu, itu pakai teknologi 3D juga. Jadi nggak sembarangan punggung atau gambar itu dibikin. Jadi nggak sembarangan, ada risetnya dulu. Jadi dia melihat dulu cocoknya gimana gitu ya, enaknya gimana. Apalagi ini adalah bagian yang bergerak. Nah, hal-hal semacam ini juga pakai 3D. Ya, jadi nggak hanya 3D printer yang kalian ketahui bisa nyetak gelas, bisa nyetak apa gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini juga ya, pakai teknologi yang namanya teknologi 3D. Nah, yang paling terakhir, yang terakhir orang bikin masker. Ya, jadi masker itu nggak, contoh ya, dulu kan maskernya bentuknya mungkin kayak masker yang saya pakai sekarang nih, jadi biasa aja. Nah, sekarang tuh ada masker KN95, itulah kodenya, saya nggak begitu hafal ya. Jadi masker-masker yang makin fit di wajah, lalu makin nyaman gitu ya, tapi dari aspek melindungi juga dia makin tinggi protectionnya, nah kayak gitu. Ada juga kacamata, tutup kepala, peralatan keselamatan, helm gitu ya. Ini respiratornya apa ya? Nanti bisa dicari ya. Nah, itu pakai teknologi 3D juga. Jadi kepala manusianya di-scan dulu. Kalau orang mau bikin helm tuh, ya bikin helm yang nyaman nggak bisa asal-asalan. Ya bikin kacamata gitu ya, nggak bisa asal-asalannya juga. Sampai bikin masker gitu ya. Nah, itu bikinnya pakai CT scan. Jadi kepala orang nih CT scan ya, kepala orang itu di-scan dulu. Kepala orang di-scan, lalu dari situ baru dikembangkan untuk mengatasi masalah yang kompleks. Misalnya, contohnya tadi, pengembangan masker. Nah, gitu kira-kira ya materinya. Jadi, materi terakhir adalah teman-teman mengetahui tentang revolusi digital. Jadi, revolusi digital adalah masuknya teknologi ke dalam teknologi informasi ke dalam industri yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan. Jadi kalau dulu orang misalnya bikin masker, belum ada teknologi informasi, maskernya akan sama terus bentuknya. Ya,
minim inovasi, jadi perkembangannya lama. Dengan adanya teknologi informasi, orang bisa nyekian kepala manusia, orang bisa nyekian wajahnya. Lalu dari sana dipelajari bentuk yang sesuai, bentuk yang elastis, bentuk yang nyaman gitu ya, dengan fungsinya yang tidak diabaikan. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi 3D, teknologi 3D salah satu teknologi yang berdampak besar di bidang digital ya. Dia berevolusi, dia menyebabkan perubahan. Jadi tidak hanya pada 3D printer yang mencetak gitu ya, kayak orang main plastisin ya mungkin ya sebutannya ya. Jadi dia bisa bikin hal kecil, tapi tidak hanya di situ. Masker yang kita pakai sekarang, lalu sepatu tadi, lalu peralatan sport olahraga yang banyak bergerak, itu adalah hasil-hasil dari teknologi 3D yang kaitannya dengan revolusi digital. Kayak gitu kira-kira. Jadi kalau orang mau menggunakan teknologi ya di industrinya, nah harus kira-kira mengetahui hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar teknologinya itu sedang bareng berjalan sama kita ya, tanpa kita sadari di sekeliling kita sebenarnya udah jalan teknologi-teknologi itu, cuma kitanya nggak sadar aja. Ya sekarang masker kan banyak modelnya. Nih contoh nih maskernya saya yang ini kan masker yang biasa ya, masker yang kelasnya paling murah lah ya, masker saya. Sekarang kan ada masker yang 3 lapis gitu ya, bahkan masker yang 4 lapis, ada yang isi udaranya, ada yang apa kayak Korea itu apa namanya masker Korea itu. Adi, apa namanya masker Korea tuh di? Masker dakbil, Pak. Nah itu udah dia. Jadi ada masker Saya juga baru tahu, Pak. masker dakbil yang hidungnya itu ya yang lebih tebal, ininya tipis. Nah jadi hasil-hasil semacam itu nggak sembarangan dibuat ya, itu pasti melalui riset dulu. Jadi dia punya scanan wajah manusia, scannya pakai teknologi 3D ya, tadi ada CT scan gitu segala macam ya. Lalu dari sana si pengembang masker itu ngeriset, jadi bagian mana yang penting, misalnya yang penting hidung. Jadi bagian hidung ini tidak bisa ditawar, jadi harus tetap tebal. Terus bagian yang lain ini mungkin hanya cukup dilapisi dengan kainnya itu saja, sehingga muncullah masker dakbil. Lalu ada masker 3 lapis, itu tergantung dari tujuannya. Ya, tergantung dari tujuannya. Intinya dia menggunakan teknologi yang banyak banget. Contohnya seperti tadi, sampai bikin helm, bikin kacamata, kacamata, masker, sepatu. Itu semua pakai scanan tubuh manusianya dulu. Gitu kira-kira, nggak sembarangan. Oke ya, gitu kira-kira materi terakhir terkait dengan lanjutan dari revolusi digital. Teman-teman sebagai anak IT gitu ya, teman-teman sebagai mahasiswa di bidang komputer harus mengetahui hal-hal semacam itu yang sudah berjalan di sekitar kita, cuma mungkin nggak ngeh aja apa yang terjadi. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan materinya atau materi-materi kemarin? Karena hari ini adalah hari terakhir berjumpa. Hari terakhir berjumpa. Adi senang apa sedih nih? Kalau saya kebetulan senang dan sedih, Pak. Boy. Sebutkan sedihnya. Kalau sedihnya ya mungkin apa ya? Oh iya ya, kalau ketemu Bapak setiap hari kayak di kampus. Oh berarti nggak ada sedihnya, Nggak ada, hampir nggak ada sedih. Oh senangnya kenapa senangnya? Kalau senengnya ya berhasil gini, Apa? sampai akhir nih, Pak. Oh gitu ya. Tapi belum tentu lulus kan? Ya mudah-mudahan hasilnya juga. Ini Bade Bayu kalau dilulusin sarjana dia, mending kayaknya nggak dilulusin. Jangan itu, Pak. Ternyata ada mahasiswa level akhir banget ya. Bukan mahasiswa tingkat akhir lagi, tapi mahasiswa tingkat ujung nih yang ikut kuliah ini. Mentinya ada kan? Nah, oke ya. Untuk terakhir di kelas terakhir kita mainan menti
sekali lagi akan di-share oleh Ugi. Teman-teman bisa new tab atau ambil HP-nya atau minimize dulu ya. Bisa klik link yang ada di kolom chat. Ya, klik link yang di kolom chat. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa ketik 3 kata untuk mata kuliah ini. Kata ya, bukan kalimat. Ketik kata. 3 kata untuk mata kuliah ini. Jadi selama ini yang dirasakan apa? Ya. Jadi silakan klik Menti yang ada di kolom chat. Hati-hati, Pak. Klik Menti yang ada di kolom chat, lalu ketik 3 kata untuk mata kuliah ini. Jangan jujur aja, yang jujur aja. Ya. Yang jujur aja. 3 kata untuk mata kuliah ini. Itu kok short answer masih? Pakai gini tuh, multiple question yang 3 tuh. Waduh, ini kayaknya salah nih. Nah, enggak apa-apa dah, udah terlanjur ya. Bukan yang itu, bukan yang itu. Ya, ntar perbaiki di mata kuliah yang lagi satu. Enggak apa-apa ya. Oke. Enggak apa. Pakai yang word cloud itu loh sebenarnya. Ya, biar dia jawabannya cuma bisa pas 3, lalu dia word cloud. Enggak apa yang berikutnya. Ya, baru 4 orang, ada 18 kurang 3, 15 ya. Ada 15, enggak apa-apa yang jujur aja ya, tidak semuanya positif. Saya enggak masalah ya. Tentu saja cara ngajar saya kan tidak sempurna juga ya, tidak cocok, belum tentu cocok di semuanya kan gitu. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Jadi saya tidak, kalau nanti ada jawaban yang tidak positif ya enggak apa-apa juga. Dan nanti saya akan improve lagi di semester berikutnya. Ayo, baru 6 orang ini dari 18 kurang 3, 15 harusnya. Harusnya 15, bisa ketik 3 kata di situ. Apa dan apa gitu ya. Seru sekali, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Mudah, santai, formal, sip. Keren, inovatif, seru. Mantap, bagus, keren. Interaktif, modern, friendly. Jelas, padat, santai. Cukup, oke. Loh, kok cukup, oke. Oke, silakan bagi yang belum, baru 7 orang. Mantap, bagus, asik. Silakan ketik link di Menti. Enggak apa-apa ya, jujur aja ya. Jujur aja. Sudah baik, Pak. Oke, pas 3 kata. Yuk, lagi 6 orang. Biar semuanya. Menarik, bagus, mantap, singkat, padat, jelas. Ayo, lagi 4 biar semuanya. Lagi 4, klik link yang ada di Menti, link yang ada di Menti. Klik link yang ada di kolom chat. Klik link yang ada di kolom chat. Lalu bisa tulis 3 kata yang ada di situ. Saya kirim ulang ya bagi yang baru masuk. Mantap, jos. Lagi 3 orang belum. Jujur aja, enggak apa-apa. Ya. Jujur aja apa yang dirasakan ya, biar saya dapat feedback gitu loh. Ayo, lagi 3. Itu biar 100%. Biar 100%. Sambil kalau ada yang ditanyakan terkait kuliahnya, monggo. Ya, kita sambil. Kayaknya lagi 3 nggak bisa buka Menti mungkin ya.
Oke ya, enggak apa-apa kalau gitu ya. Jadi dibiarkan aja dulu layarnya. Lalu saya sampaikan sedikit tentang UAS. Jadi UAS-nya Selasa depan ya, tanggal 11 Januari 2022. Akan sama seperti UTS, jadi waktu pengerjaannya adalah 24 jam dari pagi sampai malamnya. Hanya di hari itu. Ya nanti di Elsa saya drop tugasnya, saya drop instruksinya gitu ya. Jadi waktu pengerjaannya adalah 1 hari full di hari Selasa itu saja. Itu untuk UAS-nya. Jadi sama seperti UTS. Jadi akan saya infokan nanti juga di grup WhatsApp bahwa UAS-nya sudah saya drop. Ya, tidak ada live session. Ya, jadi live sessionnya adalah hari ini yang terakhir. Itu untuk UAS. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada, Pak. Jelas ya. Jelas. Wih, Jelas, Pak. Jelas, Pak. mantap. Jelas Pak. Oke. Boleh ada di stop share? Gi? Oke ya, terkait UAS sudah jelas. Lalu terkait materi ada yang ditanyakan tidak? Kayaknya sih enggak ya. Jadi poin pentingnya atau kesimpulannya adalah yang kita mungkin tidak sadari, contoh ya beli masker gitu, pakai sepatu, pakai helm, pakai kacamata, hal-hal basic semacam itu di belakang layarnya itu ada sentuhan teknologi. Ya, sentuhan teknologi yang mungkin dari dulunya masih kuno, masih belum ada teknologinya, masih gitu-gitu aja, masih tidak ada inovasinya. Sekarang jadi banyak pilihannya. Kacamata banyak banget pilihannya. Helm, masker, sepatu, alat-alat olahraga yang bergerak terus tas. Waduh, banyak banget pilihannya. Dibandingkan yang dulu. Dulu kan minim pilihan. Sekarang pilihannya banyak banget. Loh, kok bisa? Nah, pilihan-pilihan itu datangnya dari teknologi. Itu contoh revolusi digital. Ya. Barang-barang tadi yang saya sebut itu memiliki satu kesamaan, itu dia menggunakan teknologi 3D. Jadi orangnya di-scan dulu. Mau bikin kacamata, bikin masker, bikin helm, kepala dan wajah di-scan dulu. Lalu si desainer akan merancangnya. Ya, bikin sepatu yang nyaman, sepatu sekarang banyak banget jenisnya, sepatu cewek apalagi kan gitu ya. Itu kakinya di-scan dulu. Kakinya di-scan lalu si para desainer bisa merancangnya. Kayak gitu. Itu contoh dari revolusi digital, masuknya teknologi informasi ke dalam dunia industri. Oke, gitu ya terkait materi hari ini saya sudah simpulkan. Lalu sebagai penutup mata kuliah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Stiki, teman-teman yang dari luar Stiki tentu saja. Sekarang ada Mira Tania, saya ngabsen dulu. Ada Mira Tania, lalu ada Juniargo, ada itu ya, 2 aja ya. Ya, 2 aja. Nggak ada yang kelewat kan? Nggak ada. Ya, terima kasih telah mengikuti kuliah di Stiki. Ya, saya secara pribadi senang gitu ya, senang banget. Saya secara pribadi senang banget bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol gitu walau nggak secara langsung ya dengan teman-teman yang dari luar Bali. Ini pengalaman yang baru banget bagi saya di tahun 2021 kemarin, 2022 sekarang gitu ya. Di semester ini ya. Di semester ini biasanya ngajarnya ngobrolnya sama orang-orang dari Bali aja. Semester ini ada teman dari luar Bali, saya pribadi ngerasa senang banget. Lalu mohon maaf apabila ada salah kata selama ngajar, ada tindakan yang kurang berkenan, ya pemilihan kata-kata yang mungkin sedikit nyeleneh gitu ya. Mohon maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya, di lain kesempatan. Gitu ya, mungkin semester depan, enggak sih kayaknya. Nah, semester depan udah nggak pertukaran pelajar lagi. Ya, MBKM-nya kan 1 semester aja. Ya, MBKM 1 semester aja.
Ya, lalu untuk yang terakhir kalinya saya minta foto bersama sebagai kenang-kenangan. Teman-teman saya minta untuk menyalakan kameranya. Kita foto bareng dulu biar ada kenang-kenangan nih pertemuan terakhir nih. Weh, Bayu nih melali, Bayu nih. Weh, coba digeser tuh HP-nya ada ceweknya tuh. Coba tuh di sampingnya tuh. Pasti ada pacarnya Bayu tuh. Bayu lagi jalan-jalan, Pak. Iya. Lagi happy deh, Pak. Udah happy Hujan. habis TA itu, habis TA udah happy. Gak ada nggak Pak? Ya, dia jalan-jalan tahun baru udah habis TA tuh. Ya, nanti nggak tak Happy sama lulusin. cewek ini, Pak. Biar nggak happy dia. Gi, bantu screenshot Gi, ya bisa kan? Bisa Gi? Bisa Gi? Ntar belum. Salah. Belum. Kamu belum on cam? Oh, kameranya nggak bisa, sip. Ayo teman-teman minta bantuan nyalakan kameranya, kita mau bikin foto bareng. Siapa yang belum hidup nih? Daniel, lalu Hugi belum hidup, Mang Sri Ayu, Mira Tania juga. Hidupin bentar aja, kita fotoan. Belum, sabar. Yang cowok-cowok udah gini-gini dari ini. Yang cowok-cowok sibuk gini-gini. Dulu, Pak. Belum, ntar saya kasih aba-aba. Aba-abanya ntar, aba-abanya. Ayo yang mahasiswi-mahasiswi, yang cewek-cewek. Nggak apa-apa, cari tempat dulu. Cewek-cewek gitu semua. Cari tempat dulu dah, biar terang ya. Sabar ya, belum ya. Biar hidup dulu kameranya. Bayu jangan parkir dulu yuk, di mobil diam terus. Diam di mobil dulu yuk. Oke. Hah? Apa? Ye, kok punyamu yang enggak kelihatan? Ya udah saya aja yang screenshot. Ya, kok Mang Ayu live ya? Ayo siapa nih Juventus sama Mira Tania bisa on cam enggak? Halo. Ini kayak lagi Udah, Pak. lagi AFK kayaknya. Aduh, Bayu nih. Lagi jalan Bayu nih, Pak. Iya, Bayu nih lagi di jalan. Semangat nih, Pak. You fan kamu ribut. Koneksi itu. Bentar ya, Mira bisa on kamera. Mana dia Mira nih? Ini kayak lagi AFK. Tunggu ya, kita tunggu Mira ya. Mira minta tolong on cam bentar doang, kita mau foto. Cowoknya sabar. Ya, benerin rambutnya dulu gini. Bapak nggak usah benerin rambut, Pak. Iya, anak punya rambut nih. Mana nih Mira nih? Mira belum on. Yang cowok sih udah. Gi, laptopmu nggak isi kamera tuh, Gi. Nah, gitu. Halo, Mira. Tinggal Mira aja lagi satu. Mira bisa on cam? Ayo Mira, lama sekali. Sabar. Nah, ini Mira tidak ada jawaban, enggak apa-apa ya. Ini Daniel Duta Narendra, gimana ini? Kok gelap? AFK dia kayaknya tuh, Pak. Waduh, Daniel, mana Daniel Duta? Saya, Pak. Ya. Nah, ini lagi satu, Antonio langsung on kamera. Kita udah sesi foto bersama nih, udah kuliahnya udah selesai. Langsung on kamera, Antonio. Kita foto bareng. Sabar, saya kasih aba-aba ntar. Ini kok udah muncul ya, lebih gelap. Halo, Antonio. Mana Antonio? Ya, aduh. Oke deh. Daniel bisa hidupkan kameranya? Ayolah, udah setahun, dah 2 tahun kuliah daring, masa nggak punya kamera? Oh, ini kamera webcam, nggak apa-apa ya. Oke ya, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Siap, ntar dulu, saya save dulu. Ntar kita ulang lagi. Lagi sekali ya, yang benar ya. Yang benar. 1.
Yang tadi benar kok. Ya, 1, 2, 3. Oke, dah ya. Oke, dah sip, dah sip. Gaya bebas Pak, gaya bebas. Ah, lagi nih. Oke, permintaan YouTuber kita ikutin aja ya. Lagi sekali katanya yang terakhir nih, yang terakhir ya. Bayu, hidupin nak yuk. Ntar lu Bayu masih parkir mobilnya itu. Nah, sip. Lagi makan, Pak. Pak, nggak mau digeser kameranya sedikit pun ada ceweknya tuh. 1, 2, 3. Sip, daya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga UASnya sukses dan bisa dapat nilai yang bagus untuk mata kuliah ini. Bisa dada-dada dulu sebelum live. Dada-dada dulu. Nah, itu ya. Dadah. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan Pak. berikutnya. Makasih, Pak. Selamat sore. Oke, Pak. Mas Suri, Pak. Pak, langsung gara lulus. Ayo, pasti lulus. Sampai ketemu di kampus, Pak.